Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka gagal dengan tindakan fisik, penyiksaan, penganiayaan yang dilakukan kepada para sahabat, kemudian Rasulullah SAW mencoba untuk memberikan perlindungan pada mereka dengan meminta mereka untuk hijrah. Para sahabat-sahabat ini diminta untuk hijrah ke Habasah. Orang kafir Quraisy pun tidak terima. Orang kafir Quraisy pun tidak berhenti. Mereka terus mengejar kemana perginya orang-orang Islam ini. Ketika mereka berangkat ke Najasyi di Habasah, di Abyssinia atau di Ethiopia, mereka pun kejar ke sana. Tetapi kemudian akhirnya rencana mereka pun akhirnya gagal. Karena Raja Najasyi tidak mau terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Amr bin As. Pendek kata, Amr bin As kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Sementara mereka yang tinggal di Mekah terus menghadapi ujian yang begitu dahsyat. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat, karena mereka tidak mempan dengan berbagai macam penganiayaan, penyiksaan tadi, maka langkah yang ketiga yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy adalah melakukan muqata'ah. Mereka diboikot oleh orang kafir Quraisy. Pemboikotan ini dilakukan tujuannya untuk menjauhkan agar Nabi dan para sahabat, atau Nabi dengan para pengikutnya ini, atau Nabi dengan anggota-anggota kutelahnya ini dijauhi oleh umat, dijauhi oleh masyarakat. Upaya untuk memisahkan ini mereka lakukan dengan melakukan muqata'ah atau pemboikotan. Pemboikotan ini dilakukan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini melindungi dakwah Rasulullah SAW. Apakah langkah mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini berhasil menjadikan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini menjauhi, bahkan kemudian mengusir Nabi? Ternyata tidak. Subhanallah. Meskipun kurang lebih selama 3 tahun Rasulullah SAW dan para sahabat diboikot di Syi'b Abi Thalib, di lembah Abu Thalib yang terletak antara Safa dan Marwah, tetapi mereka tidak berubah, mereka tidak terpengaruh meskipun kesulitan demi kesulitan mereka alami. Bagaimana tidak? Mereka dilarang untuk melakukan jual beli atau muamalah dengan suku atau kabilah yang lain. Tidak ada yang bisa menjual dan tidak ada yang bisa membeli dari mereka dan juga kepada mereka. Maka karena mereka tidak memiliki akses makanan, tidak memiliki akses yang lain untuk mereka gunakan, untuk mereka konsumsi, maka terpaksa mereka memakan, ada yang sisa-sisa makanan, ada yang tulang harus mereka rebus, ada yang dedaunan mereka rebus, dan begitu yang mereka alami. Begitu luar biasa. Harta yang dimiliki oleh Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah SAW. Dan ini adalah fase yang sangat sulit yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, karena mereka menghadapi ujian yang begitu luar biasa. Tetapi disitulah justru ketika kedoliman itu dipraktekkan di depan mata mereka, kedoliman itu mengundang simpati. Orang-orang yang didolimi ini mendapatkan simpati. Justru dakwah ini, karena kedoliman yang dilakukan terhadap dakwah ini, maka membuat dakwah ini kemudian akhirnya mendapatkan sambutan. Orang-orang yang notabene mereka kafir atau belum masuk Islam, justru mereka bersimpati meskipun mereka belum memeluk Islam. Mut'im bin Adi dan beberapa sahabatnya, mereka bersimpati untuk memberikan pertolongan kepada Nabi. Dan ini adalah reaksi yang manusiawi. Pada saat yang sama, disitulah caranya Allah SWT. Allah yang menggenggam hati hambanya, maka Allah yang membuka hati tadi. Maka pada saat itu mereka kemudian melakukan upaya tidak saja mengirim logistik kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, termasuk Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi pada saat yang sama mereka merancang untuk merobek Sohifah atau lembaran perjanjian muqata'ah tadi, pemboikotan tadi yang dianggap zalim dan menzalimi Rasulullah dan para sahabatnya, termasuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Maka mereka kemudian melancang, mereka kemudian melakukan
permufakatan. Bagaimana caranya agar sakhifah yang ditempelkan di Ka'bah itu benar-benar mereka robek untuk mengakhiri kezaliman dan kebiadaban ini. Apa yang terjadi kemudian? Ketika rencana itu mereka mau eksekusi, begitu mereka sudah sampai di dekat Ka'bah, mereka menyaksikan ternyata sakhifah itu sudah habis dimakan oleh raya. Tinggal kata-kata Bismillah yang tidak habis karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kalimat itu. Subhanallah. Dan begitu yang tersisa tinggal Bismillah, maka sakhifah tadi diambil oleh mereka, dicabut oleh mereka dari Ka'bah, dan kemudian dengan begitu berakhirlah sudah kedoliman yang ditimpakan oleh orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Subhanallah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada para pengemban dakwah. Di saat-saat sulit, Allah mengirimkan pertolongannya dengan cara yang tidak terduga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.